Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online KA Adoptif Fluid. Adik-adik sudah siap beribadah? Yuk mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube KA Adoptif Fluid. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarkan melalui ibadah ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kami undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus itu
menyayangi kita semua loh. Kita angkat pujian ya. Yesus sayang semua. Tidak hanya sayang saya, mama, papa, adik, kakak juga disayang oleh Tuhan Yesus. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua ya. Kepada semua anak-anak Tuhan Yesus sayang. Anak yang kulitnya warna coklat, warna kuning, warna putih, semua Tuhan sayang, semua Tuhan cinta. Kita masih melanjutkan pujian kita akan pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta kita semua. Tuhan Yesus tidak memandang dari mana kita berada, tapi Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Nah, adik-adik, saatnya sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Siap ya untuk dengar cerita firman Tuhan? Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Biarkan firman Tuhan yang kita dengarkan boleh berbuah yang lebat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh
terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kami sudah siap untuk merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekali lagi kamu sapa. Shalom, selamat pagi. Selamat kita boleh bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kamu bertanya untuk adik-adik, pernahkah kamu melihat orang di sekitarmu yang sangat membutuhkan pertolonganmu? Coba kamu lihat, bisa raise hand. Ada? Wah, keren. Berarti adik-adik yang di rumah, anak-anak yang luar biasa, suka menolong, suka membantu. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita yang mana mungkin mereka membutuhkan pertolongan kamu. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, ada orang yang harus dan perlu kita perhatikan dan kita tolong melalui kisah berikut ini. Kita buka dulu yuk di 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-16. Siapakah dia? Kita sama-sama yuk kita belajar. Ia adalah seorang janda. Seorang janda. Siapakah seorang janda? Karena seorang janda adalah seorang yang tidak memiliki pasangannya karena sudah ditinggal mati atau meninggal. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kemudian mereka adalah bagian yang perlu kita tolong di tengah-tengah gereja atau di sekitar kamu, tempat kamu tinggal. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, bukan itu saja. Seorang duda pun karena ditinggal pasangannya, mereka juga orang-orang yang perlu kita tolong. Lalu siapa lagi yang perlu kita tolong? Iya, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Orang yang tidak memiliki apa-apa. Adik-adik, kalau hari ini kamu bisa makan 3 kali, apalagi bisa berpakaian dengan baik, dan adik-adik melihat orang-orang yang berkekurangan, bagaimana sikap adik-adik? Iya, ada yang berkata, Kak, aku akan memberikan bajuku. Wah, hebat, sikap yang luar biasa. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius di dalam pelayanannya, bahwasanya di dalam gereja ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita tolong. Nah, salah satunya dalam firman ini dikatakan bahwa kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan. Wah, jadi ada orang-orang yang begitu pura-pura, padahal dia bisa dan tidak perlu dibantu atau ditolong. Berarti orangnya penipu. Kita tidak boleh ya adik-adik. Kita belajar untuk berkata yang benar. Nah, ternyata ada banyak orang yang berpura-pura hanya untuk meminta belas kasihan. Misalkan kamu biasa menemukan orang-orang demikian di lampu merah. Orang-orang yang harusnya bisa bekerja, bisa menghidupi dan mencukupkan kebutuhannya, tetapi dia menipu, dia berbohong. Nah, orang-orang demikian harusnya tidak perlu dibantu. Karena itu Paulus menasihatkan bahwa kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan. Siap membantu? Kakak mau lihat tangannya, boleh diangkat? Iya. Siapapun dia, mau anak kecil sampai kepada orang yang dewasa, bahkan orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita yang benar-benar membutuhkan, maka kita wajib untuk membantu atau menolong mereka. Kakak berdoa adik-adik suka menolong dan suka membantu ya, bagi orang yang benar-benar membutuhkan, bukan orang yang pura-pura. Nah, adik-adik, kemudian Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya kepada Timotius. Tidak itu saja,
ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan yang perlu kita bantu. Yang kedua adalah seorang yang benar-benar janda atau duda. Ya, siapakah mereka? Mereka tidak memiliki pasangan, atau dengan kata lain, salah satu dari pasangan mereka sudah dipanggil Bapa di surga. Jadi keluarga mereka, anak, cucu wajib untuk memelihara bagaimana kehidupan mereka setiap hari, mulai dari makan, pakai, tempat tinggal. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kalau kamu melihat salah satu anggota keluargamu yang sungguh-sungguh yang membutuhkan pertolonganmu karena lanjut usia, sudah ditinggalkan oleh pasangannya, baik itu perempuan dan laki-laki, baik itu oma, opa kalian, atau orang kerabat kalian yang membutuhkan pertolongan, maka kalian harus wajib memelihara kehidupan mereka. Jangan sampai mereka berkeliaran dan mereka tidak punya kehidupan untuk mencukupkan setiap harinya. Adik-adik, Tuhan menempatkan kamu, kakak, kita semua untuk saling membantu. Jadi ada orang-orang anggota keluarga kita yang membutuhkan pertolongan atau bantuan kamu. Jangan lupa untuk kamu wajib memelihara mereka. Adik-adik di rumah bersedia untuk bisa berbagi berkat dan membantu keluarga kita sehingga mencukupkan kebutuhan mereka setiap harinya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kemudian nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak didiknya dalam hal ini, bagaimana Tuhan akan mencukupkan, memberkati, baik itu kita orang percaya di dalam gereja Tuhan, di tengah-tengah keluarga kita, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kalau kita sungguh-sungguh punya hati yang mau membantu sesama kita. Nah, kuncinya adik-adik yang di rumah, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percayakah kamu bahwa kebutuhanmu, keperluanmu, apa saja yang kamu perlukan, Tuhan bisa menyediakan dan memberkati kamu. Belajar hari ini kita sama-sama ya adik-adik untuk percaya, menggantungkan sepenuhnya hidup kita karena Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Jadi kalau adik-adik di rumah berdoa hari ini misalkan membutuhkan makanan agar tersedia di atas meja, bisa mencukupkan kebutuhan adik-adik yang lainnya, baik itu di sekolah maupun kebutuhan setiap hari, makan, minum, dan pakai. Percayalah, Tuhan pasti menyediakan buat kamu, buat kakak, buat kita semua. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau belajar ya pagi hari ini bahwa mari kita bisa peduli kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian adik-adik dikasih oleh Tuhan punya kewajiban kakak dan adik-adik dan orang percaya untuk memelihara orang-orang di sekitar kita. Baik itu tadi janda atau duda, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan adik-adik. Dan jangan lupa, percayalah apapun kebutuhanmu, Dia Tuhan pasti menyediakan. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-11 sampai ayat 16 ditutup nasihat Rasul Paulus untuk kita diberikan nasihat bagi yang kuat, yang bisa bekerja, hendaklah dia bekerja dengan baik. Apalagi masih muda, mau siapapun dia, mau laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, janda, ataupun duda yang masih punya kekuatan, yang masih muda, yang masih strong,
bekerja supaya bisa mencukupkan kebutuhannya. Jadi harus rajin. Nah, kalau bagi orang yang malas atau tadi orang yang menipu, yang pura-pura susah supaya minta belas kasihan orang untuk ditolong, kita tidak perlu membantu mereka, tapi menasihati dan mendidik mereka agar mereka boleh rajin, bisa bekerja sesuai kemampuan mereka. Adik-adik di rumah, Tuhan suka orang yang rajin, orang yang bekerja, maka dia patut untuk makan. Ya, adik-adik dikasih Allah. Jadi kalau dia nggak bekerja, dia tidak berhak untuk makan. Karena Tuhan menyediakan hari ini berkatnya untuk orang yang sungguh-sungguh rajin bekerja. Nah, adik-adik di rumah, kalau kamu dan kakak masih muda, yuk kita punya semangat, punya sikap rajin untuk kita bekerja, maka Tuhan akan memberkati dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Sepanjang minggu ini kita mau mendapati adik-adik yang ada di rumah yang suka membantu, mari kalian bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Mari kita hafalkan yuk ayat hafalan pada minggu ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13, kita buka sama-sama ya Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Yang ke-16 dikatakan di sana, kakak baca untuk kita semua. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, sekali lagi ya, kita baca di Alkitab kita masing-masing dan kita akan menghafalkannya bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-16 bagian A. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Coba kita tutup Alkitab kita sama-sama ya. Kita mau hafalkan ayat hafalan kita sepanjang minggu ini bersama-sama. Sudah siap adik-adik di rumah? Hitung yang ketiga ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 bagian A. Dan jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, sekali lagi ya, kamu boleh kok sedikit membuka Alkitabnya sebelum kamu menghafalkan bersama-sama dengan lebih jelas dan lancar. Ibrani 13 ayat 16a. Sama-sama yuk. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 16 bagian A. Bagaimana? Sudah bisa adik-adik? Kita hafalkan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Yuk sama-sama kita hafalkan. Dan janganlah lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Nah, adik-adik jangan lupa ya, murah hati di dalam memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa rajin bekerja bagi kita yang masih muda, dan Tuhan berikan kekuatan supaya tersedia kebutuhan kita, makanan yang kita perlukan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk kami saling membantu bagi orang yang membutuhkan. Tuhan, pakailah saya untuk menjadi saksi Tuhan dan penuh kemurahan hatian untuk saling menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan masa muda untuk kami bisa bekerja
dan bisa mencukupkan kebutuhan kami setiap harinya. Dan ajar kami peduli bagi anggota keluarga kami untuk memelihara mereka. Terpujilah Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, sekarang waktunya kita mau memberi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja Bukit Fluid ataupun men-scan QRIS yang akan ditampilkan sebentar lagi ya. Kamu bisa minta tolong mama dan papa untuk memberikan persembahan ya. Kita berdoa terlebih dahulu, kita boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberi persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memberikan persembahan? Kita mau angkat pujian Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari yang berganti malam aku diberkati, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari yang berganti malam aku diberkati. Mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Nah, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jadi jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali dalam ibadah online KA Bukit Fluid, ataupun kamu juga bisa datang langsung ke gereja ya. Pukul 9 pagi kakak-kakak sekolah minggu tunggu kamu untuk berkumpul bersama di gereja untuk memuji Tuhan. Tapi ingat, ketika kamu datang ke gereja tetap ya harus mematuhi protokol kesehatan ya. Kita mengakhiri ibadah kita. Selamat pujian. Terima kasih. Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang mengikuti jalannya ibadah, setiap teman-teman kami Tuhan.
Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Mau mengakhiri ibadah kami, pertemukan kami minggu depan dalam ibadah online kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.